Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kejadian pembunuhan dan para polisi pun menyelidiki sebenarnya apa yang sedang terjadi. Lalu di sini kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Sam. Sam merupakan wanita karir yang cukup sukses. Dia bekerja di perusahaan yang bernama Parade. Di sini kita lihat sepertinya Sam sedang menunggu sebuah pesan yang tak dibalas oleh pria yang bernama Om Kapur. Di situ juga terlihat ada satpam yang menyuruh Sam untuk segera pulang karena perusahaan akan segera ditutup. Ketika Sam keluar dari kantornya, tiba-tiba saja dia dipoto oleh seseorang misterius. Sebelum Sam pulang, dia pergi terlebih dahulu ke sebuah tempat, dan tempat yang ditujunya itu adalah rumah sakit. Ternyata Sam sedang menjenguk ibunya yang sedang sakit, dan terlihat ibunya dalam keadaan yang sangat kritis. Secara medis, ibunya ini tidak dapat lagi diselamatkan. Setelah dari rumah sakit, Sam pun pulang ke apartemennya. Ketika dia ingin memarkirkan mobilnya, di situ terlihat ada sebuah sepeda motor. Dia pun memanggil satpam, namun yang muncul adalah seorang pria yang bernama Pipek. Ternyata motor tersebut adalah milik Pipek. Kemudian Pipek pun memindahkan motornya, dan ternyata Pipek juga tinggal satu komplek dengan Sam. Kemudian dia pun membantu Sam untuk membawakan barangnya menuju ke apartemen. Saat di dalam kamarnya, Pipek sedang melihat apartemen Sam. Tak lama dia pun berada di sebuah ruangan komputer. Dan ternyata seseorang yang memfoto Sam secara misterius adalah Pipek. Di sini kita lihat Pipek sedang mengumpulkan foto Sam yang diambilnya secara diam-diam. Lalu keesokan harinya Sam didatangi oleh seorang pria yang bernama Rohan. Apartemen milik Rohan berada tepat di bawah apartemen Sam. Karena mengalami kebocoran di apartemen milik Sam, Rohan pun membawa tukang servis untuk memperbaiki keran yang bocor tersebut, agar air yang bocor tidak lagi merambat ke apartemen milik Rohan. Ketika Rohan melihat-lihat apartemen milik Sam, dia pun melihat sebuah foto yang ternyata foto tersebut adalah foto masa kecil mereka. Di sana ada Sam dan Rohan yang masih kecil. Ternyata Sam dan Rohan ini adalah teman dari kecil. Namun di sini Sam belum mengetahuinya. Tiba-tiba Sam ditelepon oleh seorang pria dan pria itu adalah Om Kapur. Ternyata Om Kapur ini adalah artis. Mereka berdua ternyata mempunyai hubungan. Di sini hubungan mereka agak sedikit renggang dikarenakan setiap Sam mengirim pesan tidak pernah dibalas. Sementara itu Pipek yang lagi menuju kampus ikut bersama Sam. Dan Pipek juga mampir ke toko HP untuk melihat HP yang ia servis. Ternyata HP yang pernah dibawa tidak bisa lagi diservis. Dan kondisi HP-nya pun semakin memburuk. Rupanya pemilik toko telah mengambil beberapa part dari HP itu dan malah memperparah kondisinya. Di sini Pipek pun marah, namun pemilik toko ini malah ngotot dan menyuruh Pipek untuk pergi. Pipek yang merasa kesal pun pergi dari tempat itu. Kemudian Sam yang berada di dalam kantornya didatangi oleh seorang pria. Ia adalah bawahannya Om Kapur. Pria itu memberitahu Sam bahwa Om Kapur sedang melakukan syuting tak jauh dari lokasi kantornya. Dia memberi pesan kalau Om Kapur ingin bertemu. Sementara itu Pipek sedang memata-matai Sam yang akan bertemu dengan Om. Lalu Sam pun bertemu. Dan di sini Sam marah karena Om tidak pernah lagi membalas pesannya. Namun si Om Kapur menenangkan Sam. Ternyata Om Kapur ini telah memiliki istri dan Sam ini adalah selingkuhan dari si Om Kapur. Sementara itu Pipek pun pergi ke kamarnya. Ternyata di balik wajahnya yang lugu, Pipek adalah seorang hacker yang sangat hebat. Apapun dapat diretasnya. Di sini dia sedang meretas database milik kepolisian dan dia berniat membalas dendam ke pemilik toko servis HP. Pipek membuat data palsu untuk membuat si pemilik toko itu ditangkap polisi. Lalu keesokan harinya Pipek yang telah berada di depan toko melihat pemilik toko itu bersama polisi. Data palsu yang dibuat Pipek membuat pemilik toko itu ditangkap oleh polisi. Pemilik toko itu pun terkejut melihat Pipek yang ada di dekat tokonya. Lalu Pipek pun menjelaskan bahwa dialah yang membuat pemilik toko itu sempat ditangkap oleh polisi. Lalu Pipek mengambil kesempatan dengan memeras pemilik toko itu. Dan Pipek pun meminta handphone yang baru. Jika tidak, maka Pipek akan membuat dirinya masuk penjara untuk selamanya. Karena takut, pemilik toko itu pun mau tak mau memberikan apa yang diminta oleh Pipek, yaitu sebuah handphone baru. Di malam hari, Sam pun mempersiapkan untuk mengadakan pesta ulang tahunnya. Ia pun mendapatkan sebuah hadiah mahal dari Kapur yang dibawa oleh ajudannya. Tak lama setelah menerima hadiah itu, Sam pun menelepon Om Kapur dan meminta Om Kapur untuk datang ke pesta ulang tahunnya dan menghabiskan malam bersama di sini. Lalu Om Kapur pun mengiyakan dan berjanji akan segera datang ke pesta ulang tahun Sam. Tak lama dari itu, Pipek pun datang dan memberi Sam hadiah ulang tahun, yaitu berupa HP yang didapat dari toko itu. Sam pun terkejut atas hadiah mahal yang diberikan oleh Pipek, dan mereka pun melakukan sebuah pelukan. Kemudian Rohan juga hadir dan memberi selamat. Pesta pun berjalan tanpa kehadiran Om Kapur yang ditunggu-tunggu. Setelah pesta berakhir, Om Kapur juga tak kunjung datang, sampai akhirnya Sam yang sedang mabuk ditemani oleh Pipek. Pipek membantu Sam untuk membereskan bekas dari pesta tersebut. Sam yang tengah mabuk berat tak sengaja menjatuhkan sebuah gelas, dan Pipek pun segera menghampirinya. Di sini Pipek memanfaatkan keadaan tersebut dan terjadilah ritual. Keesokan harinya Sam terkejut karena tiba-tiba ada Pipek di sampingnya.
Tak lama dari itu, rupanya Om Kapur telah berada di depan pintu apartemen Sam. Di sini Sam merasa benar-benar sangat kacau, di suatu sisi tanpa sadar telah melakukan hubungan bareng dengan Pipek. Namun di sini Sam dapat mengatasinya. Sam yang telah di kantornya terlihat sangat bingung atas apa yang telah dilakukannya tadi malam. Tak lama dari itu, Pipek menghampiri Sam ke kantornya dan membawakan makan siang. Dengan pedenya, Pipek pun memperlakukan Sam seperti pacarnya sendiri. Sam yang merasa risih dengan perubahan tingkah laku Pipek menyuruhnya untuk pergi, lalu Pipek pun pergi dengan keadaan kesal. Malam harinya Pipek pun melakukan aksi peretasan kembali dan kini targetnya adalah perusahaan tempat Sam bekerja. Pipek membocorkan data penting perusahaan dan mengakibatkan saham perusahaan rugi besar. Tak lama setelah itu Pipek pun menelepon Sam dan memberitahu kalau peretasan yang telah terjadi di kantornya adalah perbuatannya sendiri. Lalu Sam pun meminta untuk bertemu. Ketika mereka berdua bertemu di kafe, Sam menjelaskan kepada Pipek bahwa kejadian saat malam itu hanyalah sebuah kesalahan dan seharusnya tidak pernah terjadi. Pipek yang kecewa dengan Sam pun merasa kalau dirinya hanya dimanfaatkan sebagai pelampiasan. Di sini Pipek sangat mencintai Sam, namun sayangnya Sam tidak peduli karena dia hanya menganggap Pipek anak yang masih bau kencur. Kecewa dengan pernyataan Sam dan merasa dicampakkan begitu saja, Pipek pun memberitahu Sam kalau kejadian malam itu Sam begitu menikmati aksi mantap-mantap yang pernah mereka lakukan. Sam yang mendengar itu pun marah lalu menampar Pipek dengan begitu keras dan pergi dari sana. Di sini Pipek pun mengalami patah hati yang sangat jero. Di malam harinya Pipek pun mulai melakukan aksi gilanya dengan masuk secara diam-diam ke kamar Sam. Lalu ia menaruh kamera pengintai di setiap sudut rumah serta meretas handphone milik Sam. Setelah kamera pengintai berhasil terhubung ke sistem milik Pipek, dia pun menyewa sebuah tempat sebagai markas rahasianya. Di dalam gedung ini, Pipek memasang sebuah perangkat sistem untuk melakukan aksi gilanya, monitor yang telah terhubung dengan kamera pengintai yang telah terpasang di apartemen Sam. Jadi semua aktivitas Sam dalam apartemennya bisa dipantau di tempat ini. Bahkan Sam yang sedang mandi pun bisa dipantau. Sementara itu, ketika Sam sampai di kantornya, dia pun terheran-heran karena kartu akses untuk membuka pintu kantornya tidak berfungsi. Rupanya di sini Sam dituduh sebagai orang yang telah menyebarkan data rahasia milik perusahaan. Karena tuduhan tersebut, Sam pun dikeluarkan secara tidak hormat. Kemudian Sam yang sedang bingung lalu menghampiri rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Tak lama dari itu, tiba-tiba handphone miliknya telah dikirim pesan oleh suara Pipek. Pesannya adalah kalau Pipek akan melakukan hal yang lebih gila untuk menghancurkan hidup Sam. Sam akan menerima balasannya karena telah mematahkan hati Pipek yang notabene adalah hacker. Jika hidupnya ingin tenang kembali, Pipek menyuruh Sam untuk mendatangi dirinya. Ketika Sam sampai di apartemen, dia terlihat sangat mabuk. Lalu diantar oleh Rohan. Di sini Rohan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan ritual. Namun karena Rohan adalah pria yang sangat baik, dia hanya mengantarkan Sam dan tidak melakukan apa-apa. Keesokan paginya Om Kapur mendatangi Sam dan dia meminta maaf kepada Sam karena tidak menepati janjinya. Karena merasa bersalah atas apa yang telah terjadi, Om Kapur mengajak Sam untuk liburan bersama. Lalu Sam pun memaafkan Kapur dan Kapur pun berhasil membuat Sam kembali. Dan ternyata di sini mereka sedang dipantau oleh Pipek. Segala aktivitas mereka dapat dilihat oleh Pipek. Bahkan aksi mantap-mantap yang dilakukan Sam dengan si Om Kapur di tempat ini dapat dilihat oleh Pipek dengan jelas. Ketika Om Kapur dan Sam berada di bandara dengan ekspresi yang senang, tiba-tiba wartawan menghampiri mereka. Dan alangkah hancurnya hati Sam ketika Kapur meninggalkan Sam begitu saja. Karena Kapur tidak ingin hubungan gelapnya bersama Sam bocor kepada para awak media. Karena ditinggal oleh Kapur, Sam pun harus pergi dari tempat itu dengan menggunakan bajai. Ketika sampai di rumah sakit, terlihat Om Kapur yang berada di televisi sedang melakukan klarifikasi dan menyatakan kalau hubungannya dengan Sam itu tidak ada hubungan. Dan memberitahukan juga kalau mereka hanyalah teman Sam yang mendengar hal itu pun begitu kecewa kepada Kapur. Sesampainya di ruang ICU tempat ibunya berada, ternyata Pipek telah ada di sana. Pipek kembali meneror Sam dengan mengancam akan menyebarkan video mantap-mantap dengan Kapur. Di sini Sam yang tidak menyerah begitu saja dan mengatakan kepada Pipek kalau dia akan mengambil kembali kehidupannya yang telah dihancurkan oleh Pipek. Setelah perdebatan di antara mereka, Pipek pun pergi meninggalkan Sam. Sesampainya di rumah, Pipek menyuruh pembantunya ini berpakaian seperti Sam. Pipek berniat akan melakukan ritual mantap-mantap pada Arya. Namun karena Arya tidak mirip dengan Sam dan tak memenuhi hasratnya, Pipek pun melakukan hal gila kepada pembantunya ini. Keesokan harinya, polisi pun datang ke apartemen Pipek. Pipek pun dibawa oleh polisi tersebut. Ternyata Sam yang ditemani oleh Rohan telah melaporkan Pipek ke polisi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Lalu Pipek pun dibawa ke ruangan dan diinterogasi. Namun sebelum interogasi dimulai, polisi itu keluar sebentar untuk membeli makanan. Sementara itu, Pipek dijaga oleh salah satu bawahannya. Karena ada celah untuk membalikan keadaan, Pipek pun meminta segelas air minum kepada petugas itu. Lalu kemudian Pipek pun meretas handphone milik polisi tersebut.
Tak lama polisi itu pun kembali ke ruangan untuk menginterogasi Pipek. Di sini Pipek pun telah mengetahui semua rahasia milik polisi itu. Dan salah satunya rahasia tersebut adalah perselingkuhan yang telah dilakukan polisi itu dengan wanita lain. Lantas Pipek pun mengancam polisi itu, dia akan menyebarkan semua rahasia yang dimiliki oleh polisi itu jika dirinya tidak dibebaskan. Karena takut rahasia miliknya terbongkar, polisi itu pun terpaksa harus melepaskan Pipek dan mengabarkan kepada Sam bahwa Pipek tidak bersalah. Sam dianggap membuat laporan dengan bukti yang tidak kuat. Tak lama dari itu, Rohan pun menemukan akun sosmed milik Sam yang telah diretas oleh Pipek. Di sana, Pipek membuat status di akun milik Sam yang sangat memalukan. Karena kesal dengan hal itu, Rohan pun menghampiri Sam ke apartemennya dan menghajar Pipek. Namun dihentikan oleh petugas keamanan di apartemen itu. Keesokan harinya, Sam dan Rohan pun menyewa seorang hacker untuk membantu mereka melawan Pipek. Namun sayangnya hacker satu ini tidak mampu melawan kehebatan Pipek. Dan akhirnya dia pun kabur meninggalkan Sam dan Rohan karena Pipek berhasil meretas rekening miliknya. Di sini tiba-tiba saja Sam begitu fobia dengan kamera CCTV. Ia pun menjadi gila jika melihat kamera tersebut. Sam pun berlari tak menentu sampai akhirnya dia tertabrak oleh sebuah truk, tapi untungnya saja pelan. Ketika sampai di sebuah tempat parkir, tiba-tiba saja Pipek muncul dan bertemu dengan Sam. Di sini kehidupan Sam benar-benar kacau setelah peretasan yang dilakukan oleh Pipek. Teror demi teror membuat Sam menjadi muak dan di sini Sam pun bersumpah akan membalas perbuatan Pipek. Kemudian Sam dan Rohan pun mulai membuat sebuah rencana untuk melawan Pipek. Sementara itu, Pipek yang sedang memantau mereka tidak mendengar apa yang mereka bicarakan dikarenakan sangat berisik. Kemudian Rohan pun memata-matai keseharian Pipek dengan cara memfoto Pipek dari jauh. Di sini saya melihat kejanggalan dari foto-foto tersebut. Terlihat ada pembantu Pipek yang memakai tas branded. Dan Sam pun berbicara kepada Rohan bahwa tas yang dibawa oleh Ria sangatlah mahal. Karena merasa sangat curiga, mereka berdua akhirnya membuntuti Ria. Kemudian Ria berhenti di sebuah mall dan mereka berdua pun menanyai Ria dan ternyata toko itu adalah miliknya. Kemudian mereka mengobrol. Di sini Ria menceritakan semuanya bahwa ia adalah korban pelecehan Pipek. Sebelumnya Pipek adalah siswa magang di toko Ria sampai akhirnya Pipek meretas HP miliknya dan dia mengetahui rahasia pribadinya dan Pipek menjadikan rahasia itu sebagai alat untuk mengancam Ria dan menjadikan Ria sebagai pemuas hasrat Pipek dan juga menjadikan pembantu di rumahnya. Ria juga bercerita sebelum mereka dan dirinya yang jadi korban, ada cewek yang menjadi korban Pipek. Pipek mempermalukan wanita itu dengan menyebarkan foto tanpa busana, dan juga membuat wanita itu berakhir dengan bundir dikarenakan sangat malu. Sam yang telah mendengar cerita itu ingin langsung segera menghentikan aksi gila Pipek. Rohan dan Sam pun akan memulai rencana mereka, tapi di sini dengan tidak sadar bahwa mereka sudah dipantau oleh Pipek. Pipek pun mengetahui rencana Sam yang ingin menemui Pipek di sebuah hotel. Di sini Sam memiliki rencana untuk memasang alat perekam di hotel tersebut untuk mempunyai bukti. Kemudian Sam pun menghubungi Pipek untuk bertemu di sebuah hotel tersebut dan Pipek pun mengiyakan. Setelah sampainya di depan hotel, Pipek mendatangi sebuah mobil. Di mana mobil itu ada Rohan dan mobil itu adalah peralatan untuk mengintai Pipek. Lalu Pipek pun menembakkan obat bius sehingga membuat Rohan pingsan dan kemudian Pipek mendatangi Sam. Dikarenakan Pipek sudah mengetahui rencana Sam, Pipek hanya diam saja dan berbicara melalui pesan. Pipek pun memperlihatkan Rohan yang telah dibius dengan bius yang sangat beracun, dan hanya dialah yang punya penawarnya. Agar Rohan bisa selamat, Sam harus menuruti semua keinginan Pipek. Mau tak mau, Sam pun harus menuruti keinginan Pipek. Ternyata Sam dibawa ke ruangan milik Pipek. Terlihat juga nenek Pipek yang tidak bernyawa, dan ternyata Pipeklah yang membundirnya, dengan tidak ada alasan yang jelas. Sam yang merasa mulai muak akan benar-benar melaporkan Pipek kepada polisi atas kejahatan Pipek. Karena Sam sudah mempunyai bukti di mana kegiatan mereka di hotel telah direkam. Karena Pipek menyadari hal itu, dengan hebat dia menghapus jejak tersebut dan mengedit rekaman itu. Di mana Pipek mengedit dirinya yang tidak pernah ada di rekaman itu, cuman ada Sam seorang diri. Di saat Pipek sedang mengedit, di situ Sam mencoba untuk berontak dan memukul Pipek dan berhasil membunuhnya dan Pipek pun mati. Lalu Sam pun langsung mengambil obat penawarnya dan langsung menolong Rohan. Keesokan harinya Sam dipanggil ke kantor polisi untuk menanyai keterangan tentang kematian Pipek. Namun polisi tidak mempunyai bukti kuat kalau Sam yang membunuh Pipek. Dikarenakan di rekaman CCTV Sam hanya seorang diri. Dikarenakan rekaman tersebut yang sudah diedit oleh Pipek sendiri dan Sam pun dibebaskan. Dengan kematian Pipek akhirnya Sam pun bebas dari belenggu Kang Hacker ini. Dan film pun berakhir.